Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari S3 IF Universitas Trisakti. Saya Suharyoto selaku Sekretaris Konsentrasi S3 atau Program Doktor Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti. Nah, pada acara ini saya ingin memperkenalkan narasumber Bapak Lucky Nugroho. Nah, Bapak Lucky Nugroho ini cukup unik ya, baik dari sisi pendidikan maupun pekerjaannya. Pak Lucky Nugroho ini backgroundnya S2-nya sangat lengkap ya di bidang ekonomi, karena dia mengambil prodi manajemennya di Trisakti, kemudian dianya mengambil program akuntansinya di Universitas Padjadjaran, kemudian mengambil juga untuk ilmu ekonominya di Belgia, kemudian dia juga menambah satu lagi terkait sustainable di Belanda, kemudian melanjutkan S3-nya di IF. Nah, kemudian untuk profesinya Pak Lucky ini selaku praktisi di Bank Syariah Indonesia, dan beliau juga sekaligus sebagai akademisi. Nah, demikian latar belakang dari Bapak Lucky ini. Tadi berdasarkan latar belakang Bapak Lucky, dilihat dari sisi akademik yang dengan ekonomi lengkap, disertai dengan pekerjaan Pak Lucky yang sebagai praktisi maupun akademisi. Kenapa membuat Pak Lucky ingin melanjutkan kuliah S3 di program Doktor Islamic Economics and Finance di Universitas Trisakti? Baik, terima kasih Pak Yoto atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini memang kalau bertanya terkait dengan kenapa sih saya memilih daripada S3 IF Trisakti itu, nah, saya harus mengingat sejarah itu Pak Yoto ya. Jadi saya harus flashback beberapa tahun yang lalu sebelum saya mengambil S3 ini. Cukup unik sih sebenarnya ya. Memang pilihan daripada S3 ini bukan suatu yang spontan ya. Tentu ada dasarnya. Yang pertama ya, memang saya dulu itu berhijrah ya dari bank konvensional ke bank syariah. Nah, kenapa ya? Dikarenakan memang yang pertama itu ya, saya melihat yang namanya keuangan syariah ataupun ekonomi syariah ya, itu merupakan suatu keniscayaan, Pak ya. Kenapa ini menjadi suatu keniscayaan ya? Karena yang pertama itu adalah prinsip-prinsip syariah itu adalah prinsip yang universal, Pak ya. Sehingga saya melihat pada saat itu saya pernah juga ya mengalami yang namanya krisis ekonomi ya yang terjadi di Indonesia, khususnya di sektor perbankan ya. Sehingga saya melihat ya yang namanya ekonomi syariah dan keuangan syariah ini menjadi potensi dan menjadi solusi bagi keuangan kita. Nah, memang ya yang berkembang itu jurusan ekonomi syariah ini masih sedikit, Pak. Ketika saya melakukan searching, melakukan pencarian ya, mana yang memiliki potensi yang baik. Potensi itu bukan hanya prospek ke depan, tetapi memang sumber dayanya bagus gitu ya, baik infrastrukturnya, alumninya, tenaga pengajarnya ya. Akhirnya saya memilih doktor ilmu ekonomi, khususnya Islamic and Economic Finance di Universitas Trisakti. Nah, kalau boleh saya ingin menambahkan, berarti sebenarnya yang menjadi latar belakangnya pengalaman waktu Bapak dalam kehidupan sehari-hari ketika bekerja. Ya, itu. Jadi di dunia nyata itu seperti apa mengakibatkan Bapak berpikir terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuannya. Betul, Pak. Jadi memang pada saat itu selain saya memiliki latar belakang sebagai praktisi di perbankan syariah ya, saya juga pada saat mengambil S2 akuntansi syariah, saya mulai berpikir bahwa ternyata secara komprehensif ya, yang namanya ilmu keuangan syariah atau ilmu daripada ekonomi syariah itu
sudah mengatur bukan hanya aspek daripada ibadah, tetapi ternyata muamalah, Pak. Yang artinya hubungan manusia dengan manusia itu semuanya sudah diatur, sehingga ya ujung-ujungnya ya itu adalah manusia itu ya bisa mencapai kebahagiaan bukan hanya di dunia ya, tetapi juga di akhirat. Nah, seperti itu Pak Yoto. Jadi memang dari perjalanan saya itu bukan hanya saya sebagai praktisi, ternyata saya pada saat mengambil ya teori-teorinya itu ternyata bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Cuman satu lagi Pak, menanyakan. Kemudian kenapa Bapak milihnya di Islamic Economics and Finance yang ada pada Universitas Trisakti? Ya, ini penting Pak. Jadi saya itu pertama kali ya, idola saya itu dulu almarhum Profesor Sofyan Syafri Harahap. Oh iya. Nah, iya. itu pertama kali saya juga mendengar ya dan mendapatkan info ya bahwa pertama kalinya membuka program ekonomi keuangan syariah itu adalah Universitas Trisakti, dan beliau bukan hanya sebagai akademisi tapi beliau juga sebagai praktisi, karena waktu saya di perbankan syariah beliau juga sempat menjadi komisaris utama pada industri syariah, terutama bank syariah. Nah, dan melihat pada saat itu masih jarang yang membuka ya daripada program keuangan syariah ini ya, saya melihat Trisakti ini menjadi suatu pionir atau sebagai peletak dasar ya ilmu ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Bahkan ya di Jakarta ini meskipun ya banyak yang headquarternya atau kantor pusatnya di Jakarta ya, universitas-universitas negeri pun masih waktu itu masih jarang Pak yang memiliki program studi ya ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Jadi melihat pertama itu pada historisnya, terus yang kedua ya daripada sumber dayanya Pak ya, sumber daya daripada S3 ilmu ekonomi keuangan syariah di Trisakti ini itu juga bukan hanya dari akademisi tetapi dari praktisi. Kita juga lihat sosok figurnya almarhum Profesor Sofyan Syafri Harahap ya. Nah, itu jadi saya rasa di S3 IF ini, Universitas Trisakti ini ya itu sangat komprehensif Pak. Maksudnya kita bukan hanya diajarkan terkait dengan hal-hal yang teoritis tetapi applied. Saya cenderung daripada S3 IF ini itu ilmunya itu ilmu terapan yang bisa dipraktekkan di dalam masing-masing profesi baik akademisi maupun daripada praktisi Pak. Untuk yang teorinya pun kalau tidak salah itu ada tokohnya ya yang sangat terkenal dan mendunia yang basicnya matematik untuk beberapa mata kuliah ya. Oh ya, memang itu gimana Pak menurut Bapak? Betul. Pengajaran Prof Masudul Udori. Ya, ini sebenarnya peletak dasar ya konsep dari didirikannya S3 Islamic Economic and Finance di Universitas Trisakti ini adalah gabungan pemikiran almarhum Profesor Sofyan Syafri dengan Profesor Masudul Alam Chaudhuri. Nah, memang di sini ya meskipun latar belakangnya dari berbagai disiplin ya, tetapi ketika kita berbicara masalah syariah, tentunya kita harus kembali kepada sumber daripada hukum Islam kita, yaitu Al-Qur'an. Nah, di sini ya memang diformulasikan secara ilmu ekonomi atau ekonomi metrik ya, bahwa yang menjadi teorinya adalah tauhid string relationships ya, di mana ya Islam itu menjadi way of life ya, cara pandang ya daripada baik itu adalah kegiatan bermuamalah tetapi juga beribadah. Nah, memang saat ini ya yang menjadi tren ya menjadi di Indonesia khususnya ya, di mana kita populasinya merupakan negara muslim dengan jumlah terbesar di dunia. Lalu yang kedua, dinamika perkembangan lembaga keuangan syariah yang juga masif setelah terjadinya krisis moneter. Dan yang ketiga itu juga terkait dengan prinsip-prinsip ya keberlanjutan ya
itu sangat-sangat sesuai dengan isu-isu kekinian, Pak. Ya, nah itu Prof. Mas Udul dan almarhum Prof. Sofyan Sapri sebagai peletak dasar telah melingkan ya mismatch antara bahwa yang namanya ilmu ekonomi syariah itu bukan hanya ibadah tetapi bisa diterapkan di berbagai organisasi. Mungkin saya mau menambahkan lagi, sebenarnya dari perilaku kita tuh bukan hanya untuk satu kelompok atau satu umat aja, tapi universal, benar nggak Pak? Betul. Jadi karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin sebenarnya, rahmat bagi seluruh umat, sehingga outcome daripada ilmu ekonomi dan keuangan syariah ini bukan untuk mensejahterakan satu umat saja atau golongan, tetapi seluruh golongan, sehingga bisa memberikan social well-being ya, kesejahteraan yang meliputi seluruh umat dan juga keadilan, seperti itu. Mungkin dari sini Bapak juga melihat kalau di S3EF itu terkait dengan teori dan aplikasinya sudah termasuk lengkap ya Pak ya? Ya memang ini kita mempelajari, ya memang saya pernah belajar di ekonomi di keuangan konvensional juga ya. Kalau saya melihat ya values-nya ya itu yang namanya ekonomi dan keuangan syariah itu ya itu lebih komprehensif, di mana ya yang kita kenal ya prinsip konvensional yang memang sekarang lagi menjadi tren itu ada circular economic, ada triple bottom line terkait dengan profit, people and planet ya. Tetapi masih ada satu yang kurang sebenarnya, aspek spiritual yang belum didapatkan ya, bahwa ternyata ada yang namanya suatu aspek satu lagi kalau mau ditambahkan itu namanya profit ya. Jadi profit, people, planet, and profit. Nah inilah dalam ekonomi keuangan syariah ya itu menjadi salah satu aspek unggulan, sehingga apa? Jadi hidup kita ini yang jadi filosofi kita itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah itu yang paling penting Pak. Gitu. Jadi bukan hanya untuk diri kita, untuk organisasi kita, tetapi juga bagaimana organisasi ini bisa ya mempertimbangkan ya generasi-generasi selanjutnya yang lebih baik lagi, seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau di teori itu seperti teorinya Prof. Masudul terkait dengan tauhidi string relation ya Pak. Betul. Dari satu titik kemudian titiknya semakin membesar ya. Betul. Artinya mungkin dari hal yang kecil bagi kita mungkin bisa bermakna besar bagi orang banyak ya Pak ya. Iya, betul. Nah kalau untuk di samping pekerjaan dalam kehidupan Bapak, apakah merubah pola cara berpikir Bapak setelah mengikuti kuliah di S3EF? Ini memang yang namanya untuk menjadi manusia yang betul-betul ibaratnya bisa memahami yang namanya ilmu dan ekonomi dan keuangan syariah ini ya, itu adalah suatu proses ya, proses untuk mencari jati diri kita yang sebenarnya salah satunya ya bagaimana kita bisa dilahirkan ya. Kalau saya punya prinsip begini ya, kita itu dilahirkan udah dengan cara yang baik ya, dengan tidak ada dosa kira-kira gitu sebagai manusia yang terlahir baik gitu ya. Tetapi juga ketika kita kembali lagi ya, itu kita juga berusaha ya untuk bisa memberikan contoh yang baik dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ibarat kita menjadi husnul khotimah, sebenarnya itu yang menjadi harapan, tetapi itu adalah suatu proses ya. Tidak bisa kita yang namanya selesai ya menjadi S3 ya itu langsung bisa berubah, tetapi ini adalah merupakan suatu kontemplasi, salah satu stase ya, salah satu dari fase tahap ya di dalam kehidupan saya sih sebenarnya. Nah, berarti saya bisa menggarisbawahi yang namanya proses itu sangat penting ya Pak ya? Sangat penting. Terima kasih Pak. Tadi dikatakan bahwa yang terpenting dalam kehidupan itu adalah proses. Nah mungkin itu terkait dengan pelajaran dari TSR itu sendiri ya, tauhid string relation. Nah kemudian dari selama Bapak mengambil kuliah di S3EF ini, menurut Bapak keunggulan apa saja yang
Bapak nikmati, karena yang Bapak peroleh itu bukan hanya bisa dipakai tempat kerja, tapi juga untuk kehidupan yang membuat merasa nyaman. Ya. Terima kasih. Ini berkaitan dengan proses ya. Sebenarnya yang namanya S3 itu adalah proses untuk mencari jati diri. Terus yang kedua ya, memang diperlukan suatu kesabaran bagaimana kita bisa melakukan kontemplasi apa yang telah kita lakukan, terus kita hubungkan dengan pelajaran-pelajaran teori-teori yang kita dapat di dalam sekolah ya, termasuk di dalam S3 IF ini. Nah, ketika kita bicara keunggulan ya, ini memang terkait dengan keberadaannya sendiri ya. Tentunya S3 IF ya, itu terkait dengan konsentrasi daripada ekonomi dan keuangan syariah itu masih jarang Pak ya. Itu menjadi salah satu keunggulan ya, bahwa nantinya ya IF ini akan banyak peminatnya ya, terutama menurut saya karena saya juga punya latar belakang dari praktisi ya. Ini menjadi suatu ibaratnya sebagai praktisi itu bagaimana ya kita memiliki cara berpikir yang komprehensif, tetapi ya dasar keputusan kita itu bukan hanya sekedar kita harus meningkatkan kinerja dari sisi profit ya, tetapi bagaimana ya kita juga mempertimbangkan aspek lainnya, terutama ya bagaimana keputusan yang kita buat itu bisa berdampak bagi kebermanfaatan ya masyarakat. Ya tentunya ini penting ya. Keunggulan daripada mempelajari ilmu ekonomi syariah ini bukan hanya untuk umat Islam sih sebenarnya ya, tapi bagaimana kita bisa berpikir ya, bisa mencegah kita berbuat yang tidak etis ya. Contoh misalnya ya, dengan adanya maraknya korupsi ya, itu juga bisa kita cegah dengan cara ya bagaimana sih kita membuat suatu keputusan yang berlandaskan tadi 4 aspek tadi ya. Jadi ketika kita bicara di dalam value creation ya, ada lagi yang sustainable value creation, tapi ini ada juga Islamic value creation ya. Sama satu lagi Pak ya, kenapa sering seolah-olah kalau kita ngomongin kuliah di ekonomi syariah itu kebanyakan perbankan? Apakah memang hanya untuk perbankan saja menurut Bapak sebagai praktisi, atau sebenarnya bidang-bidang lain itu yang praktisi seharusnya memang mengikuti apa yang dilakukan oleh pihak perbankan, Pak? Nah, ini. Terima kasih, Pak. Di Indonesia ini ya, di dalam industri keuangan ya, itu kan bisa dibagi menjadi lembaga non-bank dan lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan bank. Ya, memang di Indonesia ini ternyata ya hampir porsinya itu didominasi oleh perbankan, sehingga mau tidak mau ya yang namanya perbankan syariah di Indonesia ini menjadi lokomotif ya bagi industri syariah lainnya seperti asuransi syariah, leasing syariah. Kalau yang sektor realnya gimana Pak? Nah, menurut Bapak, mungkin pengalaman teman Bapak yang dari sektor real lainnya, ada nggak yang ngambil S3 di Islamic Economic Finance? Nah, ini menarik ya, ada beberapa di kelas saya itu ada yang dari sektor perbankan, terus juga ada pertambangan, terus juga ada yang membahas terkait dengan APBN berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini menjadi apa? Menjadi variatif, menjadi heterogen, bahwa ternyata ya yang namanya prinsip-prinsip syariah ini tidak hanya bisa diterapkan di dalam perbankan syariah, tapi tadi juga asuransi syariah juga bisa diterapkan. Ada juga beberapa dari asuransi syariah, tetapi yang menarik itu ada yang membahas terkait dengan pertambangan ya, bagaimana eksistensi daripada perusahaan tambang ini bisa memberikan ya yang namanya kemaslahatan ya. Itu kemarin cukup menarik juga ya, terkait dengan penerapan ekonomi dan keuangan syariah ataupun prinsip syariah itu ternyata tidak hanya pada sektor perbankan, tetapi seluruh ya sektor atau segmen daripada pelaku usaha. Mungkin yang UMKM itu sebenarnya malah kebanyakan lebih syariah ya Pak ya? Ya, UMKM ya. Ya memang
yang kita tahu yang namanya UMKM ini ya tidak banyak produk derivatifnya ya, karena memang langsung ya berhubungan dengan transaksi keuangan, transaksi bisnis dan perdagangan kehidupan sehari-hari gitu Pak. Nah kemudian harapan Bapak apa terhadap S3IF nih? Nah memang S3IF ini saat ini sudah banyak Pak, karena memang merupakan salah satu pionir sehingga alumninya banyak Pak. Nah karena alumni ini sudah banyak ya dan tersebar di mana-mana, bukan hanya dari sisi perbankan syariah ataupun juga dari sisi universitas ataupun sebagai dosen ya, tetapi ini menjadi suatu modal ya, bagaimana kita bisa menciptakan suatu center Pak ya, center ya, sehingga bisa menjadi masukan kepada pemerintah yang saat ini juga memiliki program bahwa Indonesia ini bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan serta bisnis syariah Pak, sehingga ini bisa menjadi narasumber, bisa menjadi pelaku ya, bahkan ya kita juga sebagai pembuat daripada berkontribusi dalam membuat suatu kebijakan yang bisa mendukung daripada program pemerintah tersebut Pak. Berarti S3IF ini memang sudah on the track ya Pak ya? Ya. Dengan program pemerintah. Betul, ya itu memang sudah selaras dan semoga ya pemerintah juga bisa memberi dukungan kepada Islamic Economic and Finance-nya Universitas Trisakti ini ke depannya. Dari hasil pembicaraan saya dengan Pak Luki, mungkin bisa dirangkum bahwa program S3IF ini bisa dimasukkan oleh praktisi maupun akademisi dari semua kalangan. Di samping itu, ini sesuai dengan program pemerintah yang bisa meningkatkan kesejahteraan baik pribadi maupun berkontribusi kepada nusa dan bangsa ya Pak Luki ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Luki atas kontribusinya dari Jaringan. Ya, salam sejahtera dari F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.